Pemirsa Agronis TV, anis kembang tersebar di daerah Nusa Tenggara, Sunda Besar, Malaysia, dan Filipina. Jumlahnya di alam pada daerah-daerah tersebut sudah menyusut. Menurut catatan BirdLife Indonesia, anis kembang masih mudah dijumpai di daerah Flores dan Kalimantan. Di Indonesia ada 12 jenis anis yang dapat ditemui di alam. Angka tadi sudah termasuk jenis anis kembang ini. Di wilayah Nusa Tenggara, perburuan anis kembang sudah dimulai pada awal tahun 1995. Anis kembang hidup pada hutan primer, hutan sekunder yang tinggi, dan lahan yang pohonnya banyak, juga petak-petak hutan yang terisolasi. Burung ini ditemukan pada ketinggian 200 sampai 1.300 meter di daerah Lombok, 200 sampai dengan 1.000 meter di daerah Sumbawa, sedang di daerah Flores dijumpai pada dataran rendah sampai ketinggian sekitar 1.000 meter. Selain itu, BirdLife Indonesia juga mencatat sebaran burung ini di Sumba dan Timur. Pastinya anis kembang merupakan burung berbiaknya terbatas hanya di Nusa Tenggara saja. Ada satu tips bagi saya untuk para pemula yang ingin memulai memelihara anis kembang. Satu, pilih dari farm yang terkenal atau peternak yang kualitas produknya sudah teruji. Kenapa kami menyarankan dari peternak atau farm yang kualitasnya sudah teruji? Karena satu, otomatis ada garansi. Kedua, sebab di peternak mesti otomatis ada garansi, macam garansi kualitas atau jangka waktu tertentu. Jika burung tersebut tidak bunyi bisa diklaim. Ketiga, keuntungan kita beli burung di farm yang udah terkenal atau teruji kualitasnya. Dia udah mempunyai ekspektasi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Terus mungkin saya ada satu tips lagi untuk perawatan. Kunci merawat di anis kembang ada satu di EF. EF itu adalah extra fooding. Tetap perawatan anis kembang harus tetap menggunakan cacing, karena cacing adalah makanan pokok di anis kembang. Kedua, dia mempunyai protein yang paling tinggi. Terus bisa ditambah dengan makanan EF lain macam jangkrik, kroto, uler, buah. Buah yang kita sarankan nomor 1 pepaya, kedua apel, ketiga pisang. Untuk pemberian bisa diselang-seling. Terus kedua yang tidak kalah penting adalah mandi. Rutinitas mandi per hari minimal 1 kali, 1 sampai 2 kali diperbolehkan sesuai kebutuhan burung. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah untuk pengembunan, karena pengembunan amat sangat baik untuk responsif burung dan menjaga kestabilitasan metabolisme tubuh. Jika 3 cara tadi kita jalankan secara benar, kontinu dalam perawatan, otomatis pada usia dari trotol 2,5 bulan sampai 1 tahun pasti akan bunyi jika burung tersebut jantan. Terus kalau tips pingin bikin kandangnya ideal, dibikinkan drainase. Drainase tujuannya jika kita ganti air sama dikosek, disiram, air langsung terbuang keluar. Mungkin ada satu lagi tambahan yang bersifat bisa dibilang vital kalau di bab breeding, tempat untuk bertelur, sarang. Kita di sini menggunakan sabut belahan, sabut kelapa. Kita tata. Kenapa kita pakai sabut kelapa? Satu, mudah didapat, terutama di perdesaan, istilah kita lebih hemat nggak beli. Kedua, rata-rata burung anis kembang lebih nyaman pakai sabut kelapa daripada sabut yang lain macam kayak yang sampah-sampah cemara, terus
serabut nanas rata-rata kurang nyaman selama ini berdasarkan pengalaman kami, makanya kita pakai sabut kelapa. Sekian liputan Agronews TV kali ini, sampai jumpa.